Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2. Salam guru penggerak. Tergerak, bergerak, menggerakkan. Saya Bu Dewi. Saya Bu Isna Saya Bu Rahma. akan melakukan kegiatan kucing supervisi akademik untuk memenuhi tugas demonstrasi kontekstual modul 2.3. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Selamat siang Bu Rahma. Waalaikumsalam. Selamat siang juga Bu Dewi. Bagaimana kabar Bu Rahma hari ini? Alhamdulillahirrabbilalamin. Kabar saya baik dan sehat walafiat Bu Dewi. Alhamdulillah. Bu Rahma, hari ini kita akan melakukan praobservasi kegiatan supervisi coaching ya Bu. Sebelumnya perlu saya sampaikan bahwa kegiatan supervisi bertujuan untuk mengembangkan diri ya Bu Rahma. Iya Bu, saya mengerti. Sebelum coaching, saya memiliki beberapa pertanyaan. Pertanyaan yang pertama yang ingin saya tanyakan, kompetensi apa yang ingin Bu Rahma kembangkan pada coaching ini? Jadi kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu present, kemudian mendengarkan aktif, dan juga mengajukan pertanyaan yang berbobot. Baik Bu Rahma, untuk pertanyaan yang kedua, kompetensi yang secara spesifik yang seperti apa yang ingin diobservasi? Kompetensi yang secara spesifik yang saya inginkan ketika observasi adalah mendengarkan dengan aktif dan juga memberikan pertanyaan yang berbobot. Kemudian, apa indikator ketercapaian yang diinginkan? Untuk indikator ketercapaian yang saya inginkan adalah saya ingin coach saya menemukan solusi atau pemecahan permasalahan yang beliau alami. Baiklah Bu Rahma, ini tadi merupakan praobservasi. Silahkan Bu Rahma melakukan coaching terhadap coach dan saya akan memberikan penilaian sesuai dengan rubrik yang ada mengenai kegiatan coaching yang sudah sesuai dengan alur tirta. Apakah Ibu Rahma nanti memberikan pertanyaan yang berbobot atau belum? Apakah coach tersebut merespon atau menanggapi pertanyaan dari coachnya? Begitu ya Bu Rahma? Ya Bu, saya paham. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya ya Bu Dewi. Baik Bu Rahma, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Rahma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu. Mari masuk Bu dan silahkan duduk. Terima kasih Bu Rahma. Bu Rahma, apa kabar hari ini? Alhamdulillah, kabar saya baik dan sehat Bu. Bagaimana kabar Bu Isna? Alhamdulillah, kabar saya juga baik Bu Rahma. Kira-kira saat ini Bu Rahma sedang sibuk apa tidak ya? Oh tidak Bu, saya baru saja selesai menyiapkan materi untuk kegiatan besok pagi. Syukurlah, berarti saya tidak mengganggu kegiatan Bu Rahma hari ini ya. Tidak Bu, ada apa Bu Isna? Sepertinya ada hal penting yang ingin dibicarakan dengan saya. Iya Bu, ini ada hal yang ingin saya bicarakan. Saya mau membicarakan persoalan yang saya hadapi ini Bu. Sebentar saja, sekitar 10 menit ya Bu Rahma. Baiklah Bu Isna, saya akan dengan senang hati mendengarkan. Sebelumnya, apa tujuan dari pembicaraan ini Bu? Saya berharap dari pembicaraan ini saya akan mendapatkan solusi, saran, atau ide berkaitan dengan persoalan yang saya hadapi saat ini Bu Rahma. Oh, Bu Isna ingin mendapatkan solusi dari persoalan yang Ibu hadapi. Persoalannya apa Bu Isna? Iya Bu, betul. Begini Bu, saya mau bercerita tentang murid di kelas 4 saya Bu. Murid di kelas 4 saya ini, tahun ini saya merasakan berbeda dengan murid di tahun sebelumnya Bu. Beda bagaimana Bu Isna? Entah mengapa murid-murid kelas 4 itu seperti tidak memiliki rasa kebersamaan. Jangankan antara anak laki-laki dengan anak perempuan, antara anak perempuan saja masih terlihat ada pemisah. Saat saya mengajar dengan metode diskusi secara berkelompok, anak-anak ini sulit untuk berperan aktif dan bekerja sama. Jadi diskusi kelompok tidak berjalan dengan baik sesuai harapan yang saya inginkan Bu Rahma.
Oh, jadi Bu Isna merasa bingung ya dengan keadaan murid yang belum ada rasa kebersamaan dan belum dapat berperan aktif dalam diskusi kelompok. Iya, betul sekali Bu Rahma. Tadi Bu Isna mengatakan bahwa murid kelas 4 belum bisa bekerja sama saat pembelajaran gitu ya. Menurut Bu Isna, idealnya murid-murid seharusnya seperti apa sih di kelas itu? Menurut saya itu seharusnya murid-murid itu dapat bekerja sama dengan teman-temannya. Saat diskusi kelompok, mereka dapat berperan secara aktif dan saat mereka berpresentasi kelompok, mereka juga dapat mengambil peran sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Ngomong-ngomong, apa yang sudah Bu Isna lakukan agar murid-murid kelas 4 bisa kompak bekerja sama dalam menyelesaikan tugasnya? Sebenarnya saya sudah memasukkan metode pembelajaran diskusi secara berkelompok dalam modul pembelajaran yang menjadikan murid itu menjadi aktif, Bu Rahma. Jadi Bu Isna sudah memasukkan metode pembelajaran diskusi pada modul pembelajaran ya. Ini sudah bagus Bu, karena metode yang diterapkan sudah sesuai dengan tujuan. Namun karakter kerjasama atau kolaborasi murid belum sepenuhnya muncul ya. Iya, Bu. Dari skala 1 sampai 10, di mana posisi Bu Isna saat ini dalam mencapai tujuan? Posisi saya sekarang ini menurut saya hanya di skala 6, Bu Rahma. Yang Bu Isna inginkan di posisi skala berapa? Nah, saya ingin posisi saya itu berada di skala 9, Bu Rahma. Baik, kira-kira selain metode diskusi kelompok, pasti ada cara lain nih. Kira-kira apa cara lain untuk mencapai tujuan tersebut? Oh iya Bu, mungkin saya harus memotivasi murid sebelum pembelajaran. Saat pembelajaran saya akan melakukan penilaian sikap yang akan lebih saya tekankan dan di akhir kegiatan saya akan melakukan refleksi terkait sikap serta memberi apresiasi murid yang dapat melakukan kerjasama atau kolaborasi dengan baik, Bu Rahma. Baik, itu pada pembelajaran. Bagaimana jika di luar pembelajaran? Oh iya Bu Rahma, mungkin saya akan mengadakan semacam pertandingan atau kompetisi beregu dan akan sering mengadakan permainan supaya anak-anak lebih akrab dengan temannya. Tentu saja permainan yang beregu, Bu. Berapa jangka waktu yang diperlukan, Bu Isna? Nah, kira-kira menurut saya 1 sampai 3 minggu sudah cukup, Bu Rahma. Baik, apa komitmen Bu Isna terhadap rencana aksi tersebut? Saya akan menyiapkan modul ajar yang menggunakan metode diskusi kelompok dengan penilaian sikap, berikutnya keterampilan dan pengetahuan. Saya akan mengawali pembelajaran dengan memberikan motivasi dan di luar pembelajaran akan ada permainan untuk menumbuhkan kebersamaan kelompok. Minimal dalam 1 sampai 3 minggu ke depan saya akan melaksanakan kegiatan tersebut, Bu Rahma. Oh, kira-kira siapa yang akan membantu Bu Isna dalam merencanakan modul ajar? Nanti saya akan menyiapkan modul ajar yang saya buat sendiri dulu, Bu. Lalu saya akan meminta ditelaah teman sejawat. Barangkali ada yang perlu direvisi, Bu Rahma. Baik, menurut Bu Isna apa yang sudah didapatkan dari percakapan kita kali ini? Dari percakapan ini, tadi saya sudah mendapatkan ide atau solusi tentang masalah murid yang belum bisa kompak dalam diskusi kelompok. Alhamdulillah Bu Isna sudah bisa mendapatkan manfaat dari pembicaraan kita ini ya. Mudah-mudahan rencana Bu Isna dapat berjalan baik dan membuahkan hasil. Jangan lupa untuk mencatat setiap perkembangan dan kemajuannya ya. Terima Nantinya bisa dijadikan refleksi serta contoh bulan yang lain. Oh iya Bu Rahma, terima kasih Bu Rahma sudah mau meluangkan waktu dengan saya untuk mencari solusi dari persoalan yang saya hadapi saat ini. Sama-sama Bu Isna. Ya, terima kasih Bu Rahma. Assalamualaikum Bu Rahma. Waalaikumsalam Bu Dewi. Bu Rahma, tadi sudah melakukan coaching dengan Bu Isna. Sebelum penutupan, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan setelah observasi. Baik Bu Dewi, silahkan memberikan pertanyaan. Yang pertama, apa saja yang sudah Ibu lakukan pada saat melakukan coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan? Coaching kali ini saya sudah melakukan alur tirta dengan menanyakan tujuan, identifikasi masalah, rencana aksi, dan juga tanggung jawab.
Di sini tugas saya menjadi coach agar Kuci dapat menemukan solusi dari permasalahannya. Baik Bu Rahma, menurut saya sebagai observer proses coaching berjalan dengan baik. Proses alurnya juga sudah berjalan dengan alur tirta. Di sini Bu Rahma juga berusaha menggali dengan memberi pertanyaan-pertanyaan sehingga Bu Isna bisa menemukan solusi dari permasalahannya. Coaching tadi juga sudah dilaksanakan dengan prinsip-prinsip coaching. Iya Bu Dewi. Pertanyaan terakhir Bu Rahma, kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching yang barusan dilakukan? Kompetensi yang ingin saya lakukan adalah saya ingin lebih memahami lagi alur tirta sehingga dalam melakukan coaching saya bisa lebih baik lagi. Saya ingin dapat menghadirkan pertanyaan yang lebih berbobot sehingga coach dapat menemukan solusi terbaiknya sendiri melalui coaching. Baik Bu Rahma, semoga setelah ini kita bisa melakukan coaching dengan lebih baik lagi dan dapat mencapai kompetensi yang diinginkan ya Bu Rahma. Iya Bu. Demikian observasi kali ini, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Dewi. Sama-sama Bu Rahma. Demikian presentasi coaching supervisi akademik dari kelompok 2. Terima kasih sudah menyaksikan. Pantun dari kami, siang hari di pinggir rawa pening, Tidak lupa berkerudung kuning. Ayo kita lakukan kucing agar mengajar tidak jadi pusing. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.